Jadi sahabat Siva Buddha, dari obrolan semua ini bisa kita garis bawahi bahwa keikhlasan atau kerelaan kita ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain, bila didasari dengan tekad yang kuat, akan menghasilkan hal yang luar biasa untuk diri kita. Jangan khawatir, karma itu tidak akan pernah tertukar. Karma baik Anda akan diterima, hasilnya pasti baik. Tapi karma buruk juga jangan khawatir, pasti akan diterima dengan hal yang buruk. Hal-hal yang berkesan di hati Bapak, di kehidupan Pak Supri, sangat sesuai dengan ajaran Buddha itu. Ada nggak Pak yang berkesan di hati Bapak dalam kehidupan sehari-hari? Monggo Pak, terima kasih. Ya, ya banyak Pak. Sebenarnya kalau coba saya renungi itu banyak sekali. Sekali lagi saya bertolak dari saya kuliah mengenal agama Buddha itu saya mulai memahami. Tapi kebanyakan kalau di sekolahan atau di kampus itu kan teori Pak ya. Betul, betul. Nah itu walaupun saya mulai tumbuh keyakinan tapi hanya sebatas teori. Tetapi semakin saya meresapi dalam diri saya ketika saya mulai terjun dalam lingkungan kehidupan saya. Nah jujur saya dulu waktu di Jakarta kan istilahnya pertama itu di asrama Pak Kesit ya, di asrama hidup bareng-bareng dengan kawan-kawan. Terus kemudian 6 bulan di asrama pindah kerja di Kali Besar Barat itu 3 bulan. Lalu kemudian pindah lagi ke Sunter jadi anak wihara lah atau kapia wihara yang bertugas bersih-bersih wihara. Nah disitulah saya agak lama Pak bekerjanya dari ada 3 tahun lah, mulai dari semester 1 atau semester 2 itulah kurang lebih sampai saya semester 7 Pak. Nah, kesan-kesan yang saya alami itu ya ketika saya mulai tinggal di wihara itu Pak. Jadi anak wihara. Ya karena kalau jadi anak wihara itu kan wiharanya itu Pak Kesit. Jadi ya cukup luas lah. Tetapi saya itu suruh bersih-bersih dari mulai suruh bersihin altar ya. Terus nyedot itu kan pakai karpet Pak. Itu kan pakai vacuum cleaner ya. Itu. Terus kemudian membersihkan cuci piring. Cuci piring ketika umat selesai puja bakti kan ada makan bersama. Itu saya cuci piring. Kadang dibantu umat yang sudah tua-tua. Nah, jadi ketika saya kerja di wihara itu kebanyakan saya malah bergaul dengan orang tua-tua Pak. Tetapi ternyata bergaul dengan orang tua itu punya nilai lebih loh Pak. Jadi banyak ilmu yang saya dapat itu. Nah, disitulah saya banyak belajar dan praktek ke sesuatu yang kita lakukan dengan tulus ya, dengan niat baik itu akan mendatangkan hasil yang menurut saya itu luar biasa dalam kehidupan saya. Nah waktu itu kan saya ya bekerja walaupun digaji kan di wihara waktu itu berapa gajinya ya, sebulan 500.000 ya kalau nggak salah, itu sebulan 500.000 tahun 2003 lah Pak. Nah itu harus saya bagi untuk memenuhi biaya kuliah, terus biaya hidup saya. Nah untung saya tinggal di wihara, jadi saya nggak ngekos Pak waktu itu salah satu keuntungan. Nah dan untung lagi kalau ada Bante yang tinggal Pak gitu ya, saya makanya ya agak terjamin Kak. Tapi kalau nggak ada ya cukup kadang beli sendiri pakai tempe goreng itu Pak seringnya. Masak kan kalau nasi memang situ siapin beras tapi suruh masak sendiri. Nah itulah yang membuat saya berkesan. Saya nggak pernah menuntut harus gaji segini, yang penting semua tugas saya lakukan dengan baik. Saya ringan tangan dalam arti kalau ada pekerjaan apapun ya saya lakukan. Misalkan ada umat datang terus bawa persembahan untuk altar ya, kadang bunga gitu Pak, atau dia bawa
bantu minuman air aqua gelas untuk untuk wihara itu saya cepat-cepat bantu. Nah, nilai-nilai yang saya dapatkan di situ, respon dari umat pun positif dengan saya, dan saya merasa enjoy ya, merasa senang dengan itu. Nah, ketika apa yang buat saya mulai memahami ajaran Buddha, bahwa ketika sesuatu hal yang baik, perbuatan baik kita lakukan dengan ikhlas, dengan ketulusan, ya hasil yang kita dapatkan yang pertama hasil secara sosial Pak, lingkungan sosial. Umat wihara itu selalu ingat, mungkin sampai sekarang itu saya pernah ketemu tahun 2014 ketemu ketua wihara itu masih ingat dengan saya, dia masih support dengan baik. Nah, jadi nilai-nilai sosial itu ketika saya membantu orang dengan baik, orang pun akan ingat kepada saya itu. Terus kemudian ada lagi Pak, secara tidak sengaja kadang-kadang ya mungkin orang melihat kasihan sama saya ya di wihara itu. Kadang saya dikasih ini kadang ya 20.000 kan, mungkin melihat kasihan ya sama saya, kadang 50.000. Nah, lumayan juga ini gitu. Nah, saya sebenarnya melihatnya apa ya Pak ya, melihatnya bahwa rezeki itu kadang-kadang tanpa kita harapkan, karena dia melihat mungkin saya ringan tangan, sering membantu, ya akan datang sendiri. Nah, itulah yang mulai saya rasakan bahwa ketika seseorang melaksanakan dengan ikhlas tanpa disengaja, itu rezeki kadang datang tidak sengaja Pak dari luar. Itu yang saya berkesan. Di samping saya diajak sharing atau pengalaman yang orang-orang tua saya bilang, encik-encik di wihara itu, ibu-ibu yang di wihara itu, pengalaman hidupnya itu yang bisa saya motivasi. Bisa saya jadikan motivasi Pak. Nah itu sekelumit tentang hal-hal yang bermakna buat saya. Terus kemudian selama saya kuliah di situ, ternyata apa yang saya lakukan dengan ya menurut saya baik ya selama di wihara itu. Terus perjalanan hidup saya sampai kuliah itu pun juga lancar gitu loh Pak. Itu saya manai seperti itu. Walaupun saya tidak berlebihan uang, tapi secara kesehatan, urusan segala urusan lancar gitu loh Pak. Segala urusan lancar dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak kesit yang bisa saya maknai itu. Gitu. Terus kemudian, nah waktu saya lulus pun ya, terus kemudian ada formasi pekerjaan di Lampung. Ya, akhirnya saya daftar di Lampung, ya terima Pak. Akhirnya dengan diterima saya sampai sekarang bekerja di Lampung. Inilah yang saya coba maknai bahwa sesuatu yang saya lakukan dengan baik selama di wihara itu, kita nggak pernah ngerutu, nggak pernah ternyata hasilnya pun luar biasa Pak. Jadi kayak perjalanan saya itu kayaknya lancar gitu aja loh Pak. Ya sebenarnya saya nggak jadi orang kaya sih sebenarnya, enggak Pak, tapi urusan kesehatan gitu. Penting, Pak. Bahkan utang di kampus itu dulu pas sampai terbayar juga Pak. Ya mungkin salah satu itu juga rezeki yang saya dapatkan gitu. Kuliah ya lumayan lah Pak ya, artinya dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Itu yang membuat saya membuat saya itu lebih menyentuh dalam hati saya, bahwa teori atau yang saya dapatkan di kampus tentang ajaran Buddha secara teori, ketika dipraktekkan ya ternyata kalau dipelaksanakan itu memang membuat benar adanya gitu loh Pak. Membuat hal kita itu semakin yakin ketika dipraktekkan, ya menjadi suatu kenyataan. Mungkin itu Pak yang ya sedikit sejarah hidup saya yang ya dibilang sengsara ya sengsara sih Pak ya. Selama 4 tahun saya hidup dengan kawan-kawan ya, dengan teman semua gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi enggak perjuangan hidup ya itu Pak ya. Nah. Sahabat siswa Buddha, itulah pengalaman Pak Supri yang paling berkesan, di mana nilai-nilai ajaran Buddha ketika
kita menjalankan sesuatu dengan ikhlas, memang betul hasilnya akan luar biasa walaupun tidak diterima pada saat itu ya. Akan dirasakan pada saat-saat yang berbeda mungkin besoknya atau bahkan kelahiran-kelahiran berikutnya. Tapi kalau saya boleh cerita juga Pak ya, sebenarnya saya dan Pak Supri juga dari latar belakang yang tidak jauh berbeda. Orang tua yang dalam tanda kutip nggak mampulah untuk menyekolahkan, untuk mengkuliahkan anaknya ya. Karena saya pribadi, kalau Pak Supri tadi ngomongnya karena terpaksa di kuliah di agama, kalau saya tidak terpaksa Pak. Kalau saya dulu pernah kerja di pabrik di salah satu perusahaan di Tangerang. Nah, saya berpikir kalau saya terus kuliah kalau saya terus kerja di pabrik, tenaga saya nggak dipakai lagi, saya di PHK, mau kemana saya kayak begitu ya. Akhirnya saya pingin kuliahlah, karena kakak saya pernah kuliah di situ juga Pak ya. Kakak saya kuliah di salah satu kampus di Jakarta, Sekolah Tinggi Agama Buddha. Kemudian saya mengikuti jejaknya. Nah memang ya sahabat siswa Buddha, kampus yang kami ini tempati dulu untuk sebagai tempat kami belajar memang luar biasa. Pengorbanan, pengabdian dosen-dosen, terima kasih kepada semua dosen. Saya sebut nama aja ya kampusnya ya. Kampus Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, Jakarta. Saya sangat terima kasih. Adalah dosen-dosen yang sangat luar biasa, tanpa pamrih. Bahkan bayarannya itu karma baik aja ya. Ya, itu jadi memang luar biasa. Saya terima kasih kepada dosen-dosen Nalanda. Memang pahlawan tanpa tanda jasa sekali. Kemudian sahabat siswa Buddha, ini kami orang yang pahit lah ya. Kalau ngomongin cerita pahit banyak sekali. Jadi Pak Supri saya juga mau cerita lah ya tentang pengalaman pahit saya. Jadi ketika itu tahun 2004 Pak, saya masih semester berapa ya? Semester 8 kalau nggak salah. Semester 7 atau 8 begitu lah. Saya sudah belajar mulai kerja mengajar di salah satu sekolah di Jakarta. Dan gajinya luar biasa Pak besarnya. Jadi tahun 2004 gaji saya itu tidak lebih dari 200.000. Pernah saya alami itu. Ngajar SD gajinya kalau tidak salah ingat itu sekitar 165.000. Itu SD. Itu juga luar biasa Pak itu kalau mau diceritakan, karena kalau saya hitung-hitung untuk naik angkot Pak ya, naik angkot, naik mobilnya itu satu kali tapi dibantu dengan jalan kaki sekitar 1 kilo itu, 1 atau setengah kilo itu saya lupa itu, dari Kuitang sampai ke Senen lah jalan kakinya itu. Nah dibantu jalan kaki setengah kilo kemudian naik angkot ya, kalau dihitung-hitung sebenarnya ya pas banget Pak itu, nggak ada sisa lah katakan gitu, tapi nggak jadi masalah. Nah dari situ saya juga punya tekad waktu itu ya, ini adalah untuk apa ya, sosial, artinya yang penting saya nggak nombok banyak gitulah ya, artinya pas nggak masalah, ini adalah untuk pengabdian saya. Dan saya punya keyakinan semoga waktu itu saya punya dengan tekad yang kuat waktu itu ya, semoga apa yang saya lakukan ini akan memberikan kemudahan saya untuk mendapatkan pekerjaan setelah saya lulus gitu. Saya punya tekad itu waktu itu Pak. Memang ya jadi saya lakukan juga dengan ikhlas seperti Bapak waktu di wihara begitu. Nah, saya bersyukur juga ya. Setelah saya lulus punya kesempatan ada lowongan di Lampung juga Pak ya. Di Lampung, kebetulan di Lampung Barat waktu itu ada lowongan satu-satunya. Maksudnya ada satu formasi yang diperebutkan kalau tidak salah 10 orang atau 11 orang itu ya. Jadi satu lowongan diperebutkan dari 10 kalau nggak 11 orang, saya agak lupa. Nah kebetulan lowongan ini saya Pak yang keterima. Kemudian saya yakin bahwa saya diterima menjadi PNS itu karena buah karma baik tentunya ya. Karma baik saya pernah punya tekad waktu saya ngajar di Jakarta dengan gaji yang sangat pas-pasan begitu. Semoga tekad waktu itu saya bertekad semoga
apa yang saya lakukan pada saat itu bisa mempermudah saya mencari pekerjaan setelah lulus. Nah ternyata benar Pak, saya hanya 1 kali tes kemudian bisa diterima menjadi ASN. Jadi sahabat Siswa Buddha, dari obrolan semua ini bisa kita garis bawahi bahwa keikhlasan atau kerelaan kita ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain, bila didasari dengan tekad yang kuat, akan menghasilkan hal yang luar biasa untuk diri kita. Jangan khawatir, karma itu tidak akan pernah tertukar. Karma baik Anda akan diterima, hasilnya pasti baik. Tapi karma buruk juga jangan khawatir, pasti akan diterima dengan hal yang buruk. Itu saja kuncinya. Terima kasih sahabat Siswa Buddha. Semoga obrolan saya ini dengan Pak Supri memberikan manfaat, menjadikan motivasi atau bahkan gambaran yang pernah dialami juga oleh rekan-rekan semuanya yang tidak jauh beda dengan kami. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Siswa Buddha yang telah mengikuti channel saya ini. Saya akhiri, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.